أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. Sadaqallahul azim. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat ke-6 namanya Al-An'am, ayatnya 38. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami hadir bersama ibu dan bapak di Lembaga Pendidikan Kursus Al-Quran di Islamic Center Surabaya, menyapa diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam untuk senantiasa mencintai Al-Quran dengan cara membacanya, menghafalnya, memahami maknanya, mengamalkan kandungan isinya, dan berdakwah dengan Al-Quran ini. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita semuanya bisa senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semuanya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ke-6 ayatnya 38. Ayat ini menyatakan bahwa Allah menguasai segala sesuatu. Ilmunya melingkupi seluruh makhluk yang ada. Dialah yang mengatur alam semesta, semua yang melata di permukaan bumi, semua yang terbang di udara, semua yang hidup di lautan, dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang nampak sampai yang tersembunyi. Hanya Dialah yang menciptakan,
mengembangkan, mengatur dan memeliharanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Makhluk Allah yang hidup di dunia ini tidak hanya terbatas pada jenis manusia, tetapi masih terdapat banyak macam dan ragam makhluk-makhluk lain. Bahkan masih banyak yang belum diketahui oleh manusia. Semuanya itu tunduk dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti perintah-perintahnya dan menghentikan larangan-larangannya. Jadi nanti bisa dilihat umat yang taat kepada Allah, Al-Baqarah 1-5, umat yang membangkang, Al-Baqarah 6-7, dan Al-Baqarah 8-20. Mari kita ikuti umat-umat yang mengikuti perintah-perintah Allah, dan mari kita jauhi umat yang suka melakukan larangan-larangan Allah. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Maksud kata dabbah dalam ayat ini ialah segala makhluk yang diciptakan Allah di bumi, disebut binatang di bumi. Karena binatang yang di bumi itulah yang mudah dilihat dan diperhatikan oleh manusia. Pada ayat lain Allah menyebutkan bahwa selain di bumi, di planet-planet yang lain pun terdapat makhluk hidup. Allah berfirman, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihima min dabbatin wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir." Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya, dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia kehendaki. Surat Asy-Syura ayat 29. Ada makhluk-makhluk hidup yang disebut Allah pada planet-planet yang lain, sebagaimana yang disebutkan oleh ayat ini merupakan suatu pengetahuan yang diberikan Allah kepada manusia dan sebagai bahan pemikiran dan penyelidikan. Ayat ini mendorong orang-orang yang beriman agar menyelidiki segala rupa kehidupan makhluk Allah yang ada di alam ini untuk memperkuat iman dan menambah ketaatan serta ketundukan kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita mau mengadakan penelitian, maka dengan seluruh yang diciptakan Allah, bumi dan isinya, langit dan isinya, laut dan isinya, semuanya ini adalah makhluk-makhluknya Allah, sehingga diharapkan iman dan takwa kita menjadi kokoh adanya. Allah menyatakan bahwa di dalam Al-Quran itu telah ada pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah, dan bimbingan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat, dan kebahagiaan makhluk pada umumnya. Nanti bisa dilihat di surat ketiga ayat 185. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia
hidupnya dia beriman takwa, matinya husnul khotimah, sehingga dia bisa masuk ke dalam surga dan terbebas dari api neraka. Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan Alkitab dalam ayat ini ialah Ummul Kitab, yakni Lauh Mahfud. Karena maksud ayat ini menurutnya adalah segala sesuatu telah dituliskan dalam Lauh Mahfud. Menurut Ibnu Katsir, tidak ada satu makhluk pun yang dilupakan Allah dalam pemberian rizkinya. Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfud. Surat Hud ayat 6. Semua makhluk yang diciptakan Allah baik di langit maupun di bumi akan mati dan kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia akan membangkitkannya dan menghimpunnya untuk memberi pahala atas perbuatan yang baik dan memberi siksaan atas perbuatan yang buruk. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melaksanakan iman dan takwa kepada Allah, kemudian kita bisa menghindari segala perbuatan keji, perbuatan mungkar, kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik. Itu adalah perbuatan-perbuatan setan sebagaimana yang terdapat di Al-Mujadilah ayat 14 sampai 20, dan mari kita ikuti Al-Mujadilah surat 58 ayat 11, 21 sampai 22. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berikanlah kepada saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup, berikan kepada kami panjang umur bil barokah wa bit taatillah sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, dan seluruh sahabat-sahabat guru di Islamic Center yang sudah wafat, para santriwan, santriwati, pecinta Al-Quran yang sudah wafat, presiden kami, para menteri kami, dan seluruh pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.